Ya, selamat sore dan selamat datang di Tuan Mertosohan Channel, dan kali ini adalah Rado Visual segmen di atas meja. Hanya di atas meja Anda bisa berbincang dan juga bisa mengupas dan juga mengulik setiap problema yang ada di Indonesia dan juga di ND Nusa Tenggara Timur untuk kita semua. Hari ini saya sudah bersama dengan Solidaritas Perempuan Floresta, dan sempat saya berbaca di BBC Indonesia mengatakan bahwa baru-baru ini Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA mencatat per 25 Maret hingga 25 April 2020 terdapat 275 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa dengan total korban 277 orang. Dan dari sumber tirto.id untuk saat ini, berdasarkan hasil dari Lembaga Bantuan Hukum LBH, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan APIK, selama 16 Maret hingga 30 Maret 2020 terdapat 59 kasus kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, dan online pornografi yang terjadi. Di antaranya ada banyak sekali korban yang lebih menuju kepada perempuan dan anak remaja. Dan saat ini sudah bersama saya ada Solidaritas Perempuan Floresta, ada Pater Sandro Bataona yang kali ini juga sebagai koordinator keseluruhan untuk Solidaritas Perempuan Floresta dan juga pembina SPF DND, dan juga ada Ibu Elis Koten ini sebagai relawan dari Solidaritas Perempuan Floresta. Nah, Ibu, dari kasus-kasus yang sempat saya melihat di Indonesia ini banyak sekali meningkat, Bu, ya. Meningkat kasus kekerasan dalam rumah tangga, Bu. Dan lebih titik beratkannya korbannya adalah para perempuan. Perempuan dan anak, Bu. Saya mau tahu, Bu, seperti apa kasus yang ada di Kabupaten ND, Bu? Untuk di Kabupaten ND di tahun 2019 yang melapor ke kami, ke SPF, adalah kasus berjumlah 40 kasus. Dari 40 kasus itu banyak lebih kepada psikis, kekerasan kepada psikis. Namun masih banyak lagi kasus yang masih tersembunyi di Kabupaten ini yang tidak melaporkan kepada kami SPF. Yang melaporkan hanya 40 kasus. Banyak pun kasus ini kami dampingi. Walaupun sudah melapor ke pihak kepolisian, tetapi kami menarik kembali dan kami menyelesaikan secara kekeluargaan di SPF. Jadi untuk penarikan kembali laporan ini, Bu, apakah ada permintaan langsung dari keluarga? Ada negosiasi dari keluarga atau bagaimana, Bu? Dari keluarga dan dari si korban. Setelah ada pendekatan dengan kami SPF, setelah itu ada masukan dari kami untuk memberi arahan yang terbaik, dan dari pihak keluarga dan si korban juga beretikat baik untuk menarik kembali untuk menyelesaikan di SPF. Iya, untuk itu Ibu, apakah ada langkah-langkah juga, Bu, dari SPF nih, Bu? Dalam artian ada bimbingan, ada pendampingan, karena kalau kita ngomong soal psikis, Bu, ya pasti lari kepada psikologi dan juga kejiwaan si perempuan, Ibu, atau korban. Ya, benar. Jadi ada beberapa korban yang pada awalnya tidak percaya diri. Dia merasa bahwa ditekan, terganggu, dan tidak percaya diri. Namun setelah dia melaporkan kepada kami, ada beberapa langkah awal yang kami berikan masukan kepada si korban. Seperti setelah dia melaporkan, kami menelusuri persoalannya seperti apa. Kami memberi motivasi, memberi dukungan, masukan ke dia, ke si korban. Setelah itu juga dari si korban ini juga pada dasarnya dia berpikir kembali menyangkut kerukunan keluarganya untuk kemajuan atau ke masa depan keluarganya. Jadi setelah dia berpikir kembali, akhirnya pendekatan lagi dengan kami, dan dia merasa bahwa jalan keluar yang terbaik mungkin diselesaikan di SPF. Bu, ya, dengan pendampingan. Nah, Ibu, ada 40 kasus 2019, Bu, ya, untuk ND sampai saat ini, Bu, ya, masih belum kita cross check kembali. Untuk itu, Ibu, apakah dari kekerasan psikis sendiri, Bu, para korban mereka melaporkan buktinya? Ada kekerasan verbal, ada kekerasan non verbal seperti itu, Bu, yang dibawa sebagai bukti untuk laporan ke kepolisian, Bu?
Misalkan hari ini kekerasan seperti apa? Ada catatan kekerasannya mungkin, Bu? Yang pernah kami dampingi si korban, yaitu korban kekerasan secara pukulan, tetapi tidak sampai ke ini. Secara fisik pasti, Bu. Secara fisik. Banyak dengan luka-luka yang memar begitu, Bu? Hanya sekadar bengkak, ada yang bengkak, tidak sampai luka, tidak sampai memar, Bu, ya. Terus, Bu, untuk langkah dari Ibu sendiri, Bu, untuk panjang tangan SPF sampai ke pihak kepolisian itu, apakah ada psikologinya atau psikiaternya untuk membantu si korban ini, Bu? Pertama kami pendekatan dengan si korban, bikin pendekatan secara korban secara intern. Namun ada beberapa kelemahan juga. Jadi si korban minta perlindungan dari kami. Iya. Namun kami SPF juga banyak kekurangan. Karena pada saat si korban melaporkan kepada kami, dia butuh dukungan daripada kami SPF. Dalam arti penampungan dia, dalam dia kan rasanya tertekan. Itu pun banyak kelemahan karena tempat penampungan secara baik untuk kami belum ada. Kami untuk sementara kami pernah minta pertolongan dari Suster Randi Indona. Iya. Itu kami minta ini, baru kami pelan-pelan memotivasi kepada si korban untuk dia percaya diri lagi, merasa percaya diri lagi. Jadi beri motivasi, habis itu beri masukan, beri dukungan. Itu yang kami jalankan. Setelah itu kalau memang si korban ini kami bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Itu juga kami pernah jalankan, minta dukungan dari dinas sosial. Dari dinas sosial, oke. Dinas sosial ND. Iya. Itu sudah dijalankan, Bu? Sudah. Pada masa itu Pak Don Wangge masih kepala dinas kesehatan. Iya, masih Bapak Don Wangge. Itu kami minta bantuan untuk si korban ini kan butuh bantuan. Dalam arti keadaan dirinya, untuk pakaian, dengan yang lain-lain untuk kebutuhan si perempuan. Iya. Kami pernah minta bantuan. Nah, Ibu, dari 40 kasus itu, Ibu, alasannya apa, Bu? Alasan mendasar dari semua problema itu, Ibu? Apakah ada pengakuan langsung? Alasan mendasar lebih banyak kepada ekonomi. Ekonomi? Iya. Ekonomi. Hampir semua masalahnya adalah ekonomi. Ekonomi keluarga. Dengan tekanan daripada suami dengan mertua. Itu banyak kasus yang kami tangani. Oke, terima kasih Bu Elis. Saya beralih ke Bapak Pater Sandro Bataona. Pater, hal yang paling mendasar ini banyak sekali kekerasan nih, Pater, yang pastinya akan meramu kepada kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya ada kekerasan yang dikatakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga ada kekerasan ekonomi. Lebih dilihat dari tahun 2019, Pater, hingga saat ini, itu yang paling mencolok dari mana, Pater? Saya lihat dari dua sisi. Ya. Jadi si korban dan juga pelaku. Jadi kadang-kadang itu terlena dengan ucapan-ucapan buktikan cinta, contoh. Oke. Iya. Jadi dia sampai ikuti terus, ternyata di tengah jalan yang apa yang terjadi tidak seperti itu. Iya. Jadi munculnya mungkin ada sepihak dari pelaku yang punya keinginan, akhirnya korban harus dapat sasaran seperti itu. Oke, jadi kalau dilihat nih Pater ya, dari kita melihat kepada kekerasan kepada psikis nih Pater psikis, ya. Psikis, apakah ada kekerasan fisik nih yang paling mencolok? Fisik tidak terlalu nampak pada saat mereka berdialog. Nah, tapi saat mereka dua bertemu pasti ada saja di keinginan. Ya, contoh macam mungkin yang dari pelaku punya keinginan tinggi, tapi yang si korban kan seperti dipaksakan. Gitu. Oke, berarti itu kekerasan verbal yang menjurus juga kepada kekerasan seksual nantinya. Ya. Jadi, permintaan dari si laki-laki ini mungkin si laki-laki ini atau mungkin kepada si perempuan juga. Nah, Pater juga,
kalau melihat dari segi kekerasan ini, yang paling banyak melakukan kekerasan itu perempuan apa laki-laki, Pak? Biasanya pelaku yang laki-laki lebih awal dia datang. Iya. Iya, jadi penawaran itu omongnya janji, semua itu kan biasanya laki-laki awal mulai dulu, atau bisa juga sebaliknya, tapi tidak terlalu, persentasenya tidak banyak, kecil. Jadi biasanya laki-laki lebih dahulu baru perempuan. Jadi dimulai dari laki-laki, Pak? Laki-laki, ya. Jadi contoh laki-laki punya banyak kemudahan. Saya punya motor, mobil, ya, apa saja bisa gampang. Ya itu apa punya gaji yang tinggi. Ya, itu kan faktor-faktor X yang dari pihak faktor laki. X, ya. Makanya gampang mudah perempuan, karena tadi seperti Ibu Elis omong dari relawan, dari segi ekonomi harus terima loh. Ya, tapi dia tidak pikir bahwa kalau saya terima, akibatnya besar sekali bagi keluarga, bagi komunitas, bagi kabupaten. Iya. Dengan kita punya moto Endesare ini, itu harus buktikan bahwa kami di sini tidak ada macam gitu. Iya. Jadi itu bisa juga karena pengaruh mereka pergi sekolah di luar, punya ide itu datang, ya coba-cobalah kayak begitu, atau lewat video-video porno begitu, macam begitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi muncul ide seperti itu, jadi kerinduan mau tes kah bagaimana. Jadi seperti tadi saya katakan awal tadi, buktikan cintamu. Oke, jadi pada dasarnya ini mereka lebih kepada faktor cinta nih ya. Faktor cinta. Mereka kepada faktor cinta yang dimana mereka terjebak sendiri dalam dunia cinta itu. Iya. Belum bisa mengenal pasangannya seperti apa, belum mengetahui karakternya seperti apa, hingga akhirnya berlabuh kepada jenjang pernikahan. Berlabuh kepada jenjang pernikahan yang mana nanti dilangsungkan yang namanya KDRT itu. Sementara ya umur-umur macam begitu kan, ya baru bilang beralih ya. Beralih kita masuk tahap berikut. Jadi di sana kita diuji, kita kedewasaan, kematangan, harus berpikir realistis bahwa keluarga saya contoh orang tidak mampu. Tapi kalau demi itu ya dia dua bisa korbankan itu ekonomi, faktor ekonomi. Dari setiap banyak korban nih Pak Ter, itu umurnya berapa tuh Pak Ter? Umurnya sekitar SMP ke atas ya. Kalau untuk korban KDRT, pada umumnya umur sekitar 20 lebih. 20-an ke atas. 20 ke atas. 20 ke atas korbannya itu berarti mereka masih sangat kecil. Itu kalau dilihat masih sangat kecil sekali, di mana mereka masih tumbuh kembang. Seorang remaja itu pasti masih panjang ya. Biasanya kalau normalnya kalau pernikahan itu 25 tahun untuk kematangan pernikahan itu, kematangan, dan mungkin 20 tahun itu mereka masih sangat kecil untuk bisa menuju ke arah pernikahan itu ya. Jadi berarti korbannya di sini banyaknya anak-anak yang usianya 20 tahun ya. Korban itu sudah dikatakan sah sebagai istri saat itu. Ada yang sudah sah, ada yang belum. Oh iya. Nah, kalau yang belum ini bagaimana untuk penyelesaiannya? Ini banyak persoalan yang kami hadapi. Karena kalau memang belum dalam pernikahan sah, berarti undang-undang si korban tidak tertolong pada undang-undang karena dia belum dalam pernikahan sah. Dan ini menjadi titik kelemahan kami pada saat korban itu kami dampingi di pihak kepolisian. Namun kami minta maaf karena ini menyangkut persoalan yang kami hadapi, bahwa banyak si korban yang kami dampingi di pihak kepolisian, tetapi kesian si korban juga banyak merasa tertekan dari pihak kepolisian. Saya minta maaf ini karena beberapa teman si korban yang kami bawa kadang-kadang mereka takut untuk menghadapi polisi. Itu takut gimana Bu dari pihak kepolisian? Apakah ada tekanan dari pihak polisi atau si korban ini merasa terancam? Merasa terancam. Dia melihat polisi saja dia rasa takut. Oh, berarti dia hanya melihat figur polisi dia takut? Iya. Bukan polisi yang mengancam, tapi dia ketika melihat figur polisi, ketika melihat polisi itu dekat dengan penjara, ada penjara, takut ya? Iya. Mereka takut kalau ada pertanyaan dari pihak kepolisian. Oh iya, kadang-kadang pertanyaan yang muncul kepada pihak itu memojokkan mereka. Saya minta maaf karena beberapa kali saya damping itu saya kadang-kadang berlawanan dengan teman-teman di kepolisian. Karena kami ini mendampingi si korban
yang si korban minta dilindungi. Nah, itu pada dasarnya kami. Apalagi kami ini orang relawan. Saya relawan. Saya tidak butuh apa-apa selama ini saya bekerja di SPF. Saya tidak butuh uang. Saya rasa terpanggil karena saya perempuan dan rasa kemanusiaan saja. Kami uang itu kemudian. Kami berpikir bahwa kami perempuan, kami rasa terpanggil itu. Jadi dengan banyak kasus yang kita temui di sini, justru misi SPF juga satu harus punya rumah aman. Rumah aman itu bisa seperti tadi. Kalau dia si korban itu kembali, kami harus dampingi secara konseling. Jadi mungkin kalau kita kenal sendiri di Unvalor, di kampus-kampus yang orang yang punya bidang di psikolog, kita tawarkan mari ya supaya mereka bergabung. Nah, kalau mereka punya bidang itu mereka langsung tangani. Kalau tidak saya ambil sendiri. Iya, jadi untuk supaya mereka rasa aman. Makanya tadi yang seperti Ibu Elis sebagai relawan dia katakan bahwa sebagai polisi itu jangan, kalau kita bertanya kepada korban, jangan seperti tuduhan-tuduhan. Jadi menggunakan kata-kata yang dirasa bahwa saya itu pernah juga didukung loh. Iya, jadi kadang-kadang dalam percakapan seolah-olah macam dia itu ya segala-galanya buruk loh. Nah, tapi kalau dia dari sisi lain, makanya masuk di SPF ini saya juga unik karena kenapa kok harus masuk menjadi perempuan, tidak bela laki-laki. Jadi ini juga membuat keseimbangan bahwa kita semua di hadapan Tuhan itu sama. Jadi tidak ada kurang lebihnya. Hanya mungkin karena start awal maupun di bidang kerja di mana-mana itu biasanya yang laki di kepala, perempuan nomor yang kedua, nomor berikutnya. Jadi faktor-faktor itu perbedaan gender gitu ya. Kesetaraan gender yang masih belum kita lihat itu setara dan sangat nampak. Belum nampak pastinya ya. Jadi di mana ketika kata-kata yang mengagungkan bahwa laki-laki ketika dia punya pendapatan yang besar, ketika si istri di rumah hanya sebagai ibu rumah tangga, berarti si istri ini hanya dijadikan sebagai objek kedua, tidak dipenuhi hak-haknya sebagai seorang manusia, begitu. Belum sebagai seorang istri, tapi belum sebagai manusia. Titik keadilan itu masih belum dilihat antara pembagian domestik dan juga pembagian publik ya. Biasanya kalau sang istri, sang suami lebih kepada hubungan publik, istri domestik. Tapi bagaimana dengan hal ini? Kalau istrinya lebih kepada domestik dan suami publik, itu belum ada nampak di ND ya. Belum ada nampak di ND. Nah, untuk masalah apa sendiri nih Ibu? Kendala dari SPF apa selama ini sebenarnya? Apakah semua kasus itu 40 kasus itu tuntas semuanya atau bagaimana Bu? Kendala yang kami hadapi, yang pertama bahwa 40 kasus yang melaporkan kami selesaikan walaupun banyak kekurangan yang kami hadapi atau banyak kelemahan pada saat menjalankan atau mengatasi kasus-kasus ini. Namun kami minta juga kalau bisa, memang ada P2TP2A di kepolisian, namun penggunaannya tidak maksimal. Karena si korban itu harus ditampung dengan tempat yang kondisinya memenuhi persyaratan. Karena ini si korban dalam arti dia sudah ditekan, berarti banyak dukungan-dukungan yang ini, tapi tampung yang ada ini belum digunakan semaksimal dan belum maksimal fasilitasnya. Jadi kendalanya mungkin dari segi dari P2TP2A itu Bu ya, itu apakah kerjasamanya intens, bagus dengan SPF atau bagaimana Bu? Selama ini bagus, dengan ini hanya si korban kadang-kadang tidak mau ditampung di P2TP2A. Itu kenapa Bu? Padahal itu tempat sebenarnya si korban rasanya tidak aman. Pernah kami rasanya tidak aman Ibu. Nah begitu si korban terus tahu. Mungkin ada tekanan-tekanan kita tidak tahu. Kadang-kadang kami menelusuri pelan-pelan. Apakah di sana di P2TP2 itu ada konselornya? Tidak ada. Tidak ada. Oke deh. Nah, Pak Ter, untuk masalah ini sendiri nih Pak Ter, untuk pencegahan dan juga pemenuhan hak korban KDRT nih Pak Ter ya. Oke, untuk itu Pak Ter,
Pak Tata tadi sudah menjelaskan bahwa banyak perempuan dijadikan sebagai korban. Ya. Untuk saat ini dari SPF sendiri, apakah ada yang namanya tindakan preventif seperti adanya pelatihan kepada para perempuan, para korban ini yang mungkin tidak sebenarnya pengen melapor, mereka bingung mau kemana, mungkin ditinggal oleh pasangannya. Itu apakah ada pelatihan-pelatihan khusus, Pak Ter? Ada wacana mungkin? Itu dalam perjalanan kami sudah buat, dan kami sekarang bentuk kelompok PK, Ya, perempuan kepala keluarga. perempuan kepala Karena keluarga. suaminya tidak ada, atau meninggal, atau pindah, atau ganti dengan istri lain. Jadi coba kami bentuk itu supaya bisa memotivasi, kami sampaikan mereka juga. Nanti omong secara, ya mereka bertemu di mana saja mereka bisa sampaikan. Jadi lewat mereka, sarana yang betul itu juga membantu untuk. Ya, itu apakah ada pelatihan? Mereka juga dikasih keterampilan begitu? Ya, ini karena tadi lagi vakum, jadi sekarang mulai berjalan baru lagi. Jadi ke depan pasti yang seperti itu pasti akan kami golkan. Oke. Sebagai proyek untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Nah, Pak Ter, kalau untuk dari segi pendanaan sendiri, Pak Ter, apakah dari SPF itu ada backingan, apa ada bantuan dari yang lain, Pak Ter? Tidak, itu sendiri. Jadi dengan itu saya membuat satu prakoperasi nama geser Gerakan 1000. Gerakan 1000 Gerakan geser. 1000. Jadi per hari 1000, ya seminggu sekali saja 6.000, sebulan 30.000, per tahun sudah 360.000. 360.000. Jadi itu saya juga harus cari dana bagaimana untuk memperkuat itu. Itu swadaya berarti? Swadaya. Dari relawan sendiri, dari Relawan. ibu, relawan dari Ya, jadi teman-teman. kami semua anggota tuh kumpul, store dan sumber daya manusia. Kalau jalan mulus, Tuhan mengendak demikian, berarti dia akan berkembang. Ya, kami akan naik ke tahap berikut lagi. Oke. Jadi itu bisa membantu mereka, si korban, buat dia berumah layak, ekonominya mereka juga kita harus pantau, roba lagi. Semua itu bisa menjamin kalau yang kita omong dalam wawancara seperti ini, yang orang-orang atas kalau mendengar dan punya kepedulian, datang silakan, welcome dan membantu. Nah, organisasi yang sedang berjalan di Kabupaten Ende. Oke. Jadi semua swadaya. Semuanya swadaya tanpa bantuan dari pihak manapun, Ibu ya. Jadi dibantu sendiri, pendekatannya dibantu sendiri, sampai penyelesaiannya dibantu sendiri. Oke. Jadi minta maaf, kami si relawan itu sampai berkorban jalan kaki untuk mendampingi si korban. Hanya karena rasa kepedulian. Kemanusiaan dan kepedulian. Jadi mungkin juga organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Ende, mungkin kita sama-sama bergandengan tangan. Organisasi kepedulian terhadap perempuan dan anak, kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama menutupi kekurangan. Ya. Nah, supaya mungkin perempuan dan anak di kabupaten ini pelan-pelan bisa teratasi. Karena banyak persoalan yang masih terselubung, yang betul-betul butuh dibantu. Dan mungkin saya bisa kemukakan juga bahwa kami dan Ibu Marta Wangge pernah juga dengan mencari dana, membuat cateringan, sosialisasi ke kelurahan tentang KDRT. Jadi mungkin di Kabupaten Ende, Kecamatan Kota, kami sudah mensosialisasi semua desa, hampir semua desa untuk mengenai tentang KDRT ini. Tanggapannya bagaimana, Bu? Apakah sesuai target untuk mencari dana itu atau gimana, Ibu? Kami berusaha dengan membuat cateringan, hanya mendekati membuat surat ke kelurahan, jadi hanya kami berupa snap yang kami bantu untuk menghadirkannya, hanya snap saja yang bisa. Ya, tapi bisa mendapat sedikit, Bu ya. Materi-materi kami dari SPF untuk memberikan materi. Nah, Ibu, untuk masalah KDRT itu dari Ibu sendiri informasinya bahwa ada 40 kasus nih, Bu ya. Itu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, mungkin sekarang kita beralih kepada yang lebih banyak orang sudah membicarakan apa itu KDP atau kekerasan dalam pacaran. Ya. Nah, apakah sejauh ini sudah ada korban, Bu, kekerasan dalam pacaran untuk SPF sendiri? Kasus tadi kan ada 11 kasus. Kalau untuk di SPF
pernah menangani itu anak di bawah umur. Namun karena ada perlindungan undang-undang, jadi kami buat perdamaian di SPF. Karena korban hanya sekedar mengeluarkan kata-kata kasar. Iya, berarti itu kekerasan secara kata-kata gitu ya. Secara kata itu anak di bawah umur usianya pasti di 15 tahun. 15 SMP kelas SMP. 2. Mereka sudah pacaran. Pacaran. Mereka sudah pacaran dan dia menjadi korban saat itu. Iya. Dia menjadi korban. Itu sangat sangat berat sekali, Pak Ter. Ya. Di mana anak dengan tubuh kembangnya mereka saat itu, mereka harus mengenal belajar dulu, senang-senang dulu, tapi sudah dibebani dengan psikis yang Dengan saya terlibat dalam itu juga ada kemudahan. Contohnya bisa ke KUB atau lingkungan, hubungi para pastor proki, ya. Jadi 5 proki dengan 2 praproki. Ya. Di Katedral, Woronio, Motapaga, Onekore, dengan apa lagi? Ini ada 5, sorry. Di sana nih. Itu Katedral, Onekore, Motapaga, Woronio, dan Loreke. Itu proki. Ya. Habis praproki itu Purere sama Buanawa. Jadi itu ada kemudian maksudnya kita gampang untuk kita sosialisasinya, kita itu buat pencegahan preventif tadi seperti yang awal tadi ya di wawancara kira-kira seperti itu. Jadi itu lebih gampang kita masuk dan lebih cepat tertular kita punya pesan-pesan. Ya. Ya baik yang itu anak yang tadi itu kekerasan dalam pacaran. Di kekerasan dalam pacaran kadang-kadang itu juga faktor bahwa kegagalan dari rumah tangga, keluarga. Nah, kalau dibilang kegagalan dalam rumah tangga nih Pak Ter, si anak ini kalau dilihat-lihat Pak Ter, dia sudah menjadi korban juga pastinya. Iya. Anak juga sebagai korban, di mana dia bisa langsung menyaksikan kedua orang tua mereka saling bertengkar, saling adu mulut, cekcok begitu. Nah, apakah itu sebagai faktor utama? Dia bukan faktor utama, faktor yang maksudnya nyata anak lihat di dalam diri bapak dan mama, jadi dia juga akhirnya terpengaruh. Iya, makanya kalau pohon keluarga bapak dan mama baik, dia jatuh itu tidak akan jauh, pasti jatuh di bawah. Tapi kalau dilihat itu kan sebenarnya kan ada sisi traumatik sendiri. Anak itu sebenarnya kalau dia menyaksikan orang tuanya itu kan ada sisi traumatik, dia takut. Dia takut untuk melakukan hal yang sama pastinya. Berarti di dalam keluarga terus sekarang dia lari ke lingkungan. Ya, lingkungan juga sangat menentukan. Faktor itu ya Pak. Faktor lingkungan juga. Faktor lingkungan. Jadi bisa juga orang tuanya baik, karena pengaruh lingkungan, ini semua bisa dapat dan kena si korban ini. Oke, jadi dia mungkin lebih kepada melihat faktor utama itu dari sekarang zaman KDRT. Zaman now sekarang kan ya lewat HP, karena itu makanya kalau tidak dikontrol orang tua baik, harus buat program rencana baik, jam sekian saya nonton, jam sekian saya belajar. Kalau tidak dipandu betul, maka tadi saya bilang ya kembalinya sekolah kecil itu di dalam itu. Dalam rumah ya? Dalam rumah. Oke, rumah adalah sekolah utama untuk mendidik anak-anak. Nah, Pak Ter, untuk kekerasan dalam pacaran ini Pak Ter, ada 11 kasus tadi. Katanya itu per 2020 atau 2019? 2019 itu ada 11 kasus. Kasus yang paling mencolok dari KDP ini apa nih Pak Ter? Apakah dia lebih kepada kekerasan fisik atau seksual? Kekerasan fisik. Fisik dia. Fisik. Kalau kami tangani banyak kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Oke. Tadi berarti fisik jadi macam-macam, caci maki, cuek, acu-acu. Itu terjadi gaya-gaya seperti itu kan. Kita macam sedikit lemparkan sebenarnya pesannya baik gitu, cuek, bisa bodoh, enggak gubris. Oh ya, berarti itu adalah kekerasan verbal dong ya? Verbal. Kekerasan verbal yang sering sekali diketemui oleh teman-teman korban. Nah, untuk langkah melindungi mereka nih, seperti apa langkah melindungi mereka? Mereka butuh konseling, mereka butuh konselor, anak-anak. Mereka masih dalam taraf pacaran. Cara komunikasi antar kita dengan mereka juga pasti, mereka juga buka-bukaan pasti akan sangat malu nih.
langkah-langkahnya untuk Ya, kalau kalau dari sisi saya sebagai pembina itu memanggil kedua belah pihak. Ya, jadi bapak dan mama, kedua keluarga duduk ngomong bareng dan kita angkat persoalan ini. Iya, bahwa ini sudah diketahui oleh banyak orang. Bagaimana kita bersikap? Ya, kalau orang tua dukung, kira-kira apa? Cara-cara yang kita pakai, strategi yang kita pakai, kita tunjukkan kepada publik bahwa ya saya punya anak sendiri juga mengalami kasus. Sekarang supaya jangan tertular kepada anak teman-temannya lain, ya seperti itu kita dudukkan persoalan, panggil kedua orang tua, ya bersama konseling atau pembina atau orang-orang yang sudah berpengalaman, ya welcome datang dan memberi 1-2 poin yang membuat dia tambah semangat, bukan terpojok atau rasa sudah mulai hindar diri dari keluarga, lingkungan teman-teman, semua itu. Jadi secara tidak langsung ini saya melihat dari teman-teman SPF sendiri, Pak Ter dan juga Ibu ya, ini banyak sekali kekurangan. Kita sekalian banyak membutuhkan dukungan dari semua pihak nih, untuk bisa sama-sama kita bergandengan tangan untuk membantu yang namanya SPF ini untuk sama-sama dengan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan yang sangat bagus sekali. Nah, Pak Ter di sini juga berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, baik seksual dan juga psikologis kepada para korban nih, Pak Ter ya. Saya terlebih kepada kekerasan dalam pacaran ini. Itu banyak sekali variasi, ada kekerasan psikis, seksual, dan juga ada kekerasan fisik ya Pak Ter ya. Yang lebih dijelaskan tadi lebih banyak kekerasan verbal, dicaci maki, terus itu pasti anak-anak yang di sekolah-sekolah saja nih Bu. Kalau kami kadang-kadang di lingkungan sekolah anak-anak itu kan dia merasa terpukul, psikologi terpukul. Tapi yang pernah kami jalankan itu kami lihat itu anak itu berteman dengan siapa teman dekatnya. Nah, yang itu kami pendekatan supaya motivasi lagi untuk dia lebih percaya diri lagi. Nah, itu yang kami jalankan beberapa kasus yang si korban itu kami tanya teman dekatnya siapa. Kami beri masukan lewat teman dekatnya. Setelah itu kami sendiri juga beri supaya anak itu percaya diri lagi. Dan pernah juga bahwa kasus di Kapolsek itu yang satu anak di bawah umur diperkosa oleh 9 orang mungkin yang diduga itu. Itu juga kami sempat tangani anak itu sampai ke dona dan di tangan ibu mata juga dia sampai sambut baru dan sekarang bersuami sudah baik-baik. Oh amin, ini luar biasa. Luar biasa itu sekali. Cara kami dengan keterbatasan, tetapi kami tetap mendukung untuk supaya orang itu bisa percaya diri dan jadi baik lagi. Jadi sekarang ini kekerasan dalam pacaran ini yang disalahkan adalah siapa nih Pak Ter? Kalau dilihat dari 11 kasus ini, dari setiap banyak permasalahan itu yang titik berat permasalahan ini adalah permasalahan itu apa? Kurang disiplin di dalam rumah tangga. Ya, maka tadi kalau semakin longgar berarti dengan gampang. Sekarang dengan zaman serba canggih modern, ya anak juga mau lihat ada apa di sana, contohnya lihat gambar-gambar porno. Ya, jadi lewat HP Android kan banyak info yang sebenarnya kalau umur-umur macam gitu sebenarnya belum waktunya. Ya, tapi dia mau dicoba tadi. Ya, coba ya. Akhirnya kerinduan impian untuk mau tamat dari sekolah ya patah, putus di tengah jalan. Ya, jadi faktor tidak ada yang kita katakan bahwa dia nomor pertama, tapi satu saat dia bisa berubah. Ya, berubah bisa jadi lingkungan, bisa juga teman-teman, keluarga. Atau hanya kelompok-kelompok khususnya untuk dia, orang tua tidak tahu, kayak itu kan. Tapi ada orang bilang nih Pak Ter ya, kalau pacar itu ternyata kalau dari KDP itu kekerasan dalam pacaran itu faktor pertama itu adalah cemburu. Ada orang mengatakan kalau cemburu tanda sayang. Cemburu tanda sayang dalam artian cemburu itu sebenarnya awal dari bentuk keegoan sendiri. Ya, cemburu tadi saya bilang, makanya bahasa lain bilang buktikan cintamu. Iya. Jadi itu ya bahasa sebenarnya sedikit memoles ya, supaya dia juga bawa jadi dengan sendirinya masuk dalam itu. Jadi cemburu
dengan Mengekang, ya, cemburu, mengekang, terus membatasi pacarnya. dia begini, kawannya begini, saya tidak boleh lewat dari itu, atau kawannya Ya. milikku selama-lamanya tuh. Nah itu dia. Jadi bahasa-bahasa Kata-kata seperti itu. manis. Ya, kalian paling cantik dari semua lah. Iya, benar. Gitu. Jadi itu kan hanya mereka berdua, jadi omongnya tanpa pikir bahwa di sekeliling yang bisu itu sebenarnya saksi orang tua lah, keluarga. Tapi karena mereka tidak ada, jadi hanya di sekitar yang alam itu hanya mendengar, tidak bisa berkata-kata. Nah itu dia. Mungkin dari pacaran sebenarnya ibu ya, itu kan sebenarnya dijalankan oleh dua manusia nih ya, dua insan yang mungkin ketika memutuskan untuk pacaran tanpa ada sepengetahuan orang tua, sepengetahuan guru, mereka hanya sendiri saja sebenarnya. Iya, pacaran sembunyi-sembunyi. Pacaran sembunyi-sembunyi. Iya. Jadi lihat orang tua begini, mereka langsung cari strategi lain. Iya. Atau kita bertemunya di mana begitu ya. Jadi hanya mereka head to head saja. Oke. Atau face to face ya. Face to face. Hanya kami berdua saja. Jadi tidak diketahui, mereka punya program rencana tidak diketahui oleh kedua belah pihak, kedua orang tua mereka. Iya. Sampai terembus kasus atau masuk di online, orang terkejut, oh pada anak saya juga begitu. Yang sebenarnya pada itu. Iya, itu kasihan, ini perlu sekali ada bimbingan dan juga perlu perhatian khusus dari para orang tua. Ketika anak-anak sudah masuk kepada usia pra-remaja hingga ke remaja nanti perlu ada pengawasan khusus. Karena disitulah masa mereka di mana untuk bisa menunjukkan eksistensi. Banyak sekali eksistensi diantaranya ke hubungan romantis nih, hubungan asmara mereka, dan juga menunjukkan siapa mereka untuk mereka ke depan nanti ya. Jadi perlu sekali peran penting dari orang tua, peran guru-guru, konseling, konselor, dan tentunya para pemuka agama juga akan ada di depan untuk para korban dan juga para teman-teman di luar sana. Nah Ibu, untuk harapan Ibu sendiri, harapan Ibu kepada para perempuan, karena tadi banyak sekali titik beratnya korbannya adalah para perempuan. Harapan Ibu kepada para perempuan dan juga kepada pemerintah daerah mungkin seperti apa nih Ibu? Yang pertama, para perempuan, dia harus percaya diri. Yang pertama bahwa dia percaya diri bahwa dia perempuan sama dengan laki-laki. Kadang-kadang perempuan dia tidak terlalu percaya diri, sampai dia takut, dia tertekan. Tapi dia harus percaya diri dan berani. Itu saya minta kepada perempuan, kita perempuan semua, khususnya perempuan ibu rumah tangga dan perempuan-perempuan semua yang lain, bahwa kita harus percaya diri dan berani. Ini benar, ini salah. Itu untuk para istri. Kalau untuk para gadis-gadis remaja, para gadis-gadis remaja bahwa boleh berteman, boleh menggunakan alat media, tetapi ada batas-batas. Ada batas-batas dalam arti bahwa yang baik itu dijalankan, yang tidak baik dibuangkan, ditinggalkan. Untuk pemerintah daerah, Bu? Untuk pemerintah daerah, permintaan dari kami, ke depannya mungkin lebih memperhatikan kami, mendukung kami dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kami. Seperti kami mengusulkan pada kegiatan-kegiatan musrembang, perjuangan-perjuangan kami dari SPF, yang khususnya rumah tunggu, yang kami selama ini berteriak, diminta kalau bisa diperhatikan secara khusus bahwa itu sangat penting untuk kami SPF. Karena selama ini kasus-kasus yang begitu banyak di Kabupaten ND ini, kami pendampingan, tetapi kalau korban itu sendiri dia tidak ada rumah tunggu ditampung secara baik, bahwa kasihan si korban. Dan apa yang kita harapkan untuk Kabupaten ND ke depan. Jadi itu permintaan dari kami dan mudah-mudahan dipenuhi. Ibu. Kalau saya justru terbalik. Nah, bagaimana nih Pak Ker? Iya, jadi pemerintah harus bangga bahwa ada lembaga sosial yang sudah gerak begitu. Swadaya. Walaupun itu sebenarnya tugas mereka, ada instansi yang sudah beri nama sekian dan nama-nama sekian, tapi ternyata belum menjawab kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Maka muncullah macam itu. Jadi kalau bukan menjadi lawan, kan sebenarnya harus jadi mitra. Kemitraan diperlukan. Kemitraan diperlukan. Jadi kalau contoh
Jadi kalau mereka mau ambil data biasanya SPF data lengkap. Jadi kadang-kadang mereka sungkil kalau mana kita bilang di dinas tidak ada. Oke. Iya, jadi itu juga bukan berarti kami mau buat tandingan, tidak. Karena kami punya kegiatan, kerjanya juga bagus dan betul-betul karena semua sosial. Semua pasti gampang, dari mana saja datang pasti kami terima. Nah, makanya welcome saja. Jadi kalau seperti tadi Ibu Relawan, Ibu Elis omong, rumah aman itu kami juga kesulitan karena kadang rumah tidak layak. Ya harus kontrak juga mungkinnya sebatas ini saja. Jadi rumah sebenarnya kan pos pelayanan SPF itu dia sekaligus dengan rumah aman di sampingnya memang supaya kalau ada kasus kami langsung tangan. Jadi itu kira-kira. Ya, jadi Pak Ter untuk mereka pengaduan nih, untuk alamat pengaduan mereka harus mengadu kemana Pak Ter? Apakah ada Facebooknya atau ada alamat emailnya nih Pak Ter untuk bisa mengadu? Ya. Karena tentunya para korban ini di luar sana pasti masih banyak Pak Ter. Hanya mereka mungkin masih belum bisa memberanikan diri untuk bisa melapor. Kalau SPF punya tuh email spflorata@yahoo.com. Oke, nanti pasti akan ada di underline. Yeah. Nanti kami akan cari informasi dari alamat email SPF sendiri dan juga alamat Facebook dari SPF sendiri untuk bisa semua kaula muda dan juga sahabat di atas meja untuk bisa langsung melaporkan ya. Yeah. Melaporkan bentuk tindak kekerasan apapun, baik itu kekerasan verbal dan juga non verbal, baik itu Anda sebagai gadis remaja dan juga ibu-ibu rumah tangga yang memiliki atau yang sudah terdampak kekerasan dalam rumah tangga bisa langsung melaporkan kepada SPF atau di Solidaritas Perempuan Floresta. Ya, terima kasih perbincangan Ibu Elis dan juga Bapak Pater Batu Ona, terima kasih banyak. Ini luar biasa sekali untuk perbincangan. Sebenarnya saya pengen banyak sekali pertanyaan nih Pater. Yeah. Tapi masih ada jilid berikutnya bersama dengan Ibu Marta Wangge nantinya. Saya masih mengharapkan kedatangan Bapak Pater dan juga Ibu Elis ya. Untuk di sesi berikutnya, kita masih punya sesi berikutnya bersama dengan narasumber Ibu Marta Wangge, masih dari Solidaritas Perempuan Floresta, dan masih akan mengangkat tentang KDRT dan juga kekerasan dalam pacaran. Dan ingat, perempuan adalah generasi penerus bangsa, mereka nantinya akan menjadi ibu kita dan juga akan melahirkan penerus-penerus bangsa selanjutnya. Sudah saatnya mereka dilindungi, sudah saatnya mereka diperhatikan secara baik. Saya Karisma Agung, dari Di Atas Meja Radio Visual. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih.